Bab 5. Malam ketiga. 3 malam setelah kejadian itu, jalan Alas Roban kembali sepi. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara dingin menempel di kulit, membawa aroma anyir dan tanah lembab. Dari arah utara, sebuah truk pasir melaju perlahan. Sopirnya, Sarman, lelaki parubaya dengan wajah keras, menyalakan rokok sambil bersenandung pelan. Ia sudah terbiasa melewati jalur ini, meski banyak sopir lain menolak lewat setelah matahari terbenam. Tahayul, gumamnya, menghembuskan asap keluar jendela. Cuma jalan biasa, tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Radio tuanya yang biasa memutar dangdut mendadak berdesis. Suara statis mengisi kabin, lalu samar-samar terdengar sesuatu, suara seseorang, seperti sedang berbicara lirih. "Jangan lewat sini." Sarman spontan menoleh ke radio. "Apa tadi?" Tak ada jawaban, hanya desisan. Ia menepuk-nepuk panel radio, berharap sinyal kembali. Tapi kemudian suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Aku tersesat di sini." Suara itu berat, putus-putus, seperti keluar dari dalam air. Sarman mematikan radio, tapi desisannya masih terdengar, bukan dari alat, melainkan dari dalam kabin. Ia melirik spion. Tak ada apa-apa. Jalan di belakangnya kosong. Namun ketika pandangannya kembali ke depan, ia melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Rem diinjak mendadak. Truk berhenti dengan jeritan panjang. Sarman mengusap keringat di keningnya. Lampu depan menyorot sosok itu, seorang laki-laki muda berpakaian kemeja pudar. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Kau gila? Hampir aku tabrak." Sarman keluar dari truk, melangkah mendekat. Tapi anehnya, tanah di bawah kakinya terasa dingin, dan udara di sekitar tiba-tiba berbau besi, seperti darah yang lama mengering. Sosok itu masih berdiri diam, tak berkedip. "Aku cuma mau pulang," katanya lirih. Sarman berhenti. Ada sesuatu di suara itu, samar, tapi familiar. Ia memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Dan saat kabut sedikit terangkat, ia mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia lihat di berita koran beberapa hari lalu. Seorang sopir muda yang ditemukan tewas di jurang Alas Roban. Wajah lelaki itu retak seperti kaca pecah, namun bibirnya tetap bergerak, berbisik pelan. "Jangan berhenti di tikungan 13. Lalu tubuhnya menghilang begitu saja, seolah terserap oleh kabut. Sarman terpaku. Tubuhnya dingin. Ia berlari kembali ke truk, menyalakan mesin dan memacu sekuat tenaga. Tapi semakin cepat ia melaju, semakin panjang jalan di depannya. Kabut berubah merah. Daun-daun di pohon bergoyang sendiri, seolah berbisik sesuatu dalam bahasa yang tak ia mengerti. Dan dari radio yang sudah mati, kini terdengar lagi suara itu, lebih jelas, lebih dekat, seperti berbisik di telinganya sendiri. "Jangan ke tikungan 13. Aku menunggumu di sana." Sarman menatap ke spion. Dari balik kabut, ia melihat truk lain mengikuti di belakangnya. Truk itu sama persis, warna, plat nomor, bahkan bekas penyok di pintu kiri. Dan di balik kaca depannya, lelaki muda yang tadi sedang duduk di kursi sopir, menatap lurus padanya. Wajahnya tersenyum. Tapi kali ini, di kursi sebelahnya ada perempuan berbaju putih, menunduk, dengan darah menetes dari ujung jarinya. Radio berderak sekali lagi. "Sekarang giliranmu." Keesokan paginya, warga menemukan 2 truk terguling di dasar jurang tikungan 13.
Keduanya hancur. Dan anehnya, kedua sopir itu memiliki wajah yang sama. Bab 6. Penjaga tikungan 13. Desa kecil itu terletak di pinggiran alas roban, tersembunyi di balik bukit dan hutan bambu. Penduduknya sedikit, rumah-rumah mereka berdinding anyaman bambu dan beratap rumbia. Malam datang lebih cepat di sana, kabut sering turun sebelum matahari benar-benar tenggelam. Namaku Pak Wiryo, penjaga makam desa. Usia sudah melewati 70, tapi aku belum pernah berani melewati tikungan 13 setelah gelap. Aku tahu, banyak orang kota menganggap itu tahayul. Tapi mereka tak tahu kisah sebenarnya, kisah yang dimulai puluhan tahun sebelum jalan itu dibangun. Dulu, sebelum disebut alas roban, tempat itu hanyalah hutan jati lebat yang dianggap angker oleh warga sekitar. Di tengah hutan ada mata air tua, tempat orang-orang zaman dahulu melakukan semedi. Airnya jernih, tapi orang bilang, kalau kau menatap bayanganmu di sana saat malam purnama, bayangan itu akan menatap balik dan tidak mau pergi. Pada masa penjajahan, ada seorang mandor proyek jalan, Raden Suronegoro, orang keras dan ambisius. Ia mendapat tugas membuka jalan yang menembus hutan itu. Tapi orang-orang desa menolak bekerja. Mereka takut melukai tempat suci yang dijaga oleh penunggu. Raden Suronegoro marah. Ia memerintahkan pekerjanya menebang semua pohon, termasuk satu pohon jati besar di dekat mata air. Waktu kapak pertama menghantam batang pohon itu, tanah berguncang, langit memerah, dan burung-burung berterbangan tanpa suara. Sejak hari itu, satu persatu pekerjanya mati aneh. Ada yang ditemukan tenggelam di mata air, ada yang tubuhnya membusuk semalaman tanpa sebab. Dan suatu malam, Raden Suronegoro sendiri hilang. Hanya kuda dan tandunya yang ditemukan, terbalik di jurang yang kini disebut tikungan 13. Orang-orang bilang, rohnya tidak pergi jauh. Ia menjadi bagian dari jalan yang ia bangun dengan kesombongan dan darah. Dan dari rahim tanah yang sama, lahirlah penunggu baru, perempuan tanpa wajah yang selalu muncul di malam berlangit merah. Aku masih ingat satu malam, bertahun-tahun lalu. Ada kecelakaan besar di tikungan itu, bas penuh penumpang terguling ke jurang. Dari 40 orang, hanya satu yang hidup. Dan ketika ia sadar, katanya, sebelum bas terjun, ia melihat langit merah dan seorang perempuan menyeberang jalan. Sejak saat itu, kami di desa punya aturan tak tertulis. Jangan lewat tikungan 13 setelah tengah malam. Dan jika kau mendengar gamelan dari dalam hutan, jangan berhenti. Jangan menoleh. Malam ini aku duduk di beranda, mendengar suara mesin truk jauh di kejauhan. Kabut turun cepat, tebal seperti susu basi. Angin membawa aroma aneh, seperti dupa dan darah besi. Aku tahu, ada yang lewat lagi malam ini. Aku menatap ke arah hutan, dan di kejauhan kulihat kilatan cahaya merah samar, berdenyut di antara pepohonan. Langit di atasnya perlahan berubah, merah seperti luka yang terbuka. Aku menutup mata dan berbisik lirih. Raden Suronegoro, sudahlah, cukup sudah darah yang kau ambil.